Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Video kali ini saya akan membahas bab fungsi, bagian ketiga, yaitu fungsi komposisi. Yang akan saya bahas meliputi definisi fungsi komposisi dan juga sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan konsep dari fungsi komposisi itu sendiri. Misalkan di sini ada sebuah mesin. Ya, mohon maaf kalau gambarnya jelek ya. Mesin fungsinya X ditambah 2. Kemudian ada mesin kedua. Fungsinya X ditambah 1. Ini mesin pertama, ini mesin kedua. Ketika saya memasukkan angka 1 ini sebagai input ya, masukkan ke dalam mesin pertama, maka akan menghasilkan angka 3. Sebelumnya pernah dijelaskan ya, maka tidak usah saya jelaskan lagi. Kemudian angka 3 ini saya masukkan ke dalam fungsi yang kedua, mesin yang kedua maksudnya. Maka akan menghasilkan angka 4. Ya, jadi ngerti ya sampai sini konsepnya. Sehingga fungsi komposisi adalah gabungan dari dua jenis fungsi yang bertujuan untuk menghasilkan fungsi yang baru. Di sini ada kata-kata gabungan dari dua jenis fungsi bertujuan untuk menghasilkan fungsi yang baru, ya. Maka fungsi komposisi disimbolkan dengan lingkaran biasanya. Sehingga kalau ini di sini fungsi F, ya, mesin F maksudnya, ini mesin G yang kedua ini. Yang kedua ini mesin G, yang pertama ini mesin F. Kalau dalam fungsi komposisi disimbolkan dengan G bundaran F, yaitu fungsi fx-nya dimasukkan ke dalam fungsi G. Ya, untuk lebih jelasnya, misalkan di sini fungsi G-nya berapa? X ditambah 1 ya. X ditambah 1. Fungsi F-nya berapa? Yaitu fungsi Gx ya, Gx, X ditambah 1. Fungsi F-nya X ditambah 2. Berarti X ditambah 2. Kita masukkan fungsi Fx-nya ke dalam fungsi Gx. Berarti X-nya tinggal ganti. X ditambah 2 ditambah 1. Maka X ditambah 2 tambah 1, 3. Nah, kita masukkan angka satunya yang tadi nih ya. Angka satunya berarti G bundaran F 1 yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4 ya. Sama ya. Makanya simbolnya adalah biasanya lingkaran disebut dengan bundaran, G bundaran F. Ngerti ya sampai sini? Kemudian yang bagian kedua yang akan saya bahas adalah sifat fungsi komposisi. Sifat fungsi komposisi yang pertama adalah tidak komutatif ya. Maksudnya tidak komutatif itu F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, untuk pembuktiannya agar lebih jelas ya, contohnya ini. Diketahui Fx sama dengan X ditambah 3 dan Gx sama dengan 2X ditambah 1. Maka kita cari dulu F bundaran Gx nilainya berapa ya. Bagi 2 ya, biar rapi. F bundaran Gx berarti sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Itu artinya adalah fungsi Gx-nya dimasukkan ke dalam fungsi Fx. Itu artinya F bundaran Gx. Sehingga sama dengan sini fungsi Fx-nya kan X ditambah 3, fungsi Gx-nya 2X ditambah 1. F 2X ditambah 1. Maka 2X ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 2X ditambah 4 ya. Ini hasil dari F bundaran Gx ya, 2X ditambah 4. Sekarang kita cari G bundaran F-nya, G bundaran Fx.
G bundaran fx itu artinya adalah fungsi dari fx-nya dimasukkan ke dalam fungsi G. Ya. Berarti G fx-nya ini x ditambah 3. X ditambah 3. Gx-nya 2x ditambah 1. Berarti 2. Ganti x-nya jadi x ditambah 3 tambah 1. Kemudian perkalian aljabar, ingat ya, 2x ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 2x ditambah 7. Ya. Berarti G bundaran fx itu nilainya sama dengan 2x ditambah 7. Beda ya, f bundaran gx ini 2x ditambah 4. Sedangkan G bundaran fx ini 2x ditambah 7. Maka terbukti bahwa f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx, ya, terbukti. Ngerti ya sampai sini? Kemudian sifat fungsi komposisi yang kedua ada sifat asosiatif, ya, asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini sebenarnya agak bingung ya. Mungkin agak bingung bagi yang belum biasa, tapi yang sudah terbiasa tidak. Makanya saya akan jelaskan. F bundaran dalam kurung G bundaran Hx itu nilainya sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Nah, terlebih dahulu kita mencari nilai yang ininya ya. Untuk pembuktiannya, saya akan berikan soalnya. Diketahui misalkan Fx sama dengan X ditambah 3, kemudian Gx sama dengan 2X ditambah 1. Dan Hx sama dengan X dikurang 1. Ya. Ini kita bagi dua dulu agar rapi ya. Nah, kita akan terlebih dahulu cari ini, nilai F bundaran dalam kurung G bundaran Hx. Karena ini ada dalam kurungnya, kita terlebih dahulu mencari yang ininya. G bundaran H. X itu artinya fungsi dari Hx-nya dimasukkan ke dalam fungsi Gx. Ya. Gx itu sama dengan 2x ditambah 1. Hx-nya masukkan ke dalam fungsi Gx. Hx-nya berapa? X dikurang 1. Berarti 2x dikurang 1 tambah 1. Perkalian aljabar, ingat ya. 2x dikurang 2 ditambah 1. Maka 2x kurang 1. Nah, ini merupakan dari hasil dari G bundaran Hx. Nah, G bundaran Hx ini saya misalkan dengan Bx. Untuk mempermudah saja ya, Bx. Kemudian kita cari F bundaran dalam kurung G bundaran Hx. Karena G bundaran Hx ini sudah saya misalkan dengan Bx, maka itu artinya F bundaran B X ya. Itu nilainya sama dengan fungsi dari Bx-nya dimasukkan ke dalam fungsi Fx. Oke. Fx itu kan X ditambah 3. Bx-nya 2X dikurang 1. Masukkan ya. 2X dikurang 1. 2x dikurang 1 ditambah 3. Maka sama dengan 2x negatif 1 ditambah 3, 2. Ya. 2x ditambah 2. Nah, kita ubah Bx-nya menjadi G bundaran Hx. Berarti hasil dari F bundaran G bundaran H X itu sama dengan 2X ditambah 2. Nah, ini. Kemudian untuk pembuktian selanjutnya kita mencari nilai F bundaran G bundaran Hx, tapi F bundaran G-nya dalam kurung. Apakah nilainya sama dengan yang ini atau beda ya? Karena ini dalam kurung, kita terlebih dahulu mencari yang ada di dalam kurungnya ini dulu. Berarti
F bundaran G dulu ya. F bundaran G itu artinya, F bundaran Gx itu artinya fungsi dalam fungsi Gx-nya dimasukkan ke dalam fungsi Fx. Fx-nya berapa? Fx-nya X ditambah 3. Gx-nya berapa? Gx-nya ini 2X ditambah 1. Masukkan ya. 2X ditambah 1 sama dengan X-nya ubah. 2X ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 2X ditambah 4. Nah, ini merupakan hasil dari F bundaran Gx. Nah, F bundaran Gx ini saya misalkan hasilnya dengan AX. Ya. Dimisalkan. Kemudian cari nilai dari F bundaran G bundaran HX. Nah, karena F bundaran G ini sudah saya misalkan dengan AX, maka itu artinya adalah A bundaran H X ya. Artinya nilainya sama dengan fungsi dari HX-nya dimasukkan ke dalam AX. AX itu, lihat ini, 2X ditambah 4. HX-nya berapa? HX-nya ini, lihat, X dikurang 1. X dikurang 1. Nah, X-nya ganti. X dikurang 1 ditambah 4. Hasilnya 2X dikurang 2 tambah 4. Sama dengan 2X ditambah 2. Nah, kemudian A-nya kita ganti dengan F bundaran G agar sesuai ya. F bundaran G bundaran H X itu nilainya sama dengan 2X ditambah 2. Sama ya. Ini sama. Maka terbukti bahwa sifat asosiatif ini benar. F bundaran dalam kurung G bundaran H X sama dengan dalam kurung F bundaran G bundaran HX ya. Terbukti ini benar ya. Terbukti ya. Jelas ya sampai sini. Kemudian sifat fungsi komposisi yang ketiga itu adalah terdapat unsur identitas yaitu F. Nah, identitas ini disimbolkan dengan I ya. I. Jadi F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Untuk lebih jelasnya saya kasih soalnya. Diketahui Fx sama dengan X ditambah 3. Nah, kan tadi sebelumnya mungkin agak bingung. Tadi kan sifat fungsi komposisi itu katanya tidak komutatif ya. Tidak komutatif artinya F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Tidak komutatif. Tapi kenapa ini bisa komutatif? Karena ini merupakan fungsi identitas. Lalu, apa yang dimaksud dengan fungsi identitas itu? Nah, fungsi identitas akan saya bahas ya. Identitas. Fungsi identitas itu Fx ditambah X. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa fungsi identitas itu adalah fungsi yang selalu menghasilkan nilai, menghasilkan hasil yang sama dengan nilai yang dimasukkan ya. Fungsi yang selalu menghasilkan hasil yang sama dengan nilai yang dimasukkan. Misalkan kita masukkan X-nya itu 2, maka hasilnya 2 lagi. X-nya 3, hasilnya 3 lagi. X-nya 1, hasilnya 1. Karena fungsi identitas itu adalah Fx sama dengan X. Ya. Makanya pengertiannya ini. Fungsi yang selalu menghasilkan hasil yang sama dengan nilai yang dimasukkan. Nah,
Sebelumnya kita akan melakukan pembuktian, bukti. Apakah akan sama hasil yang ini dengan yang ini? F bundaran IX. Pertama, F bundaran IX itu artinya adalah fungsi dari identitasnya dimasukkan ke dalam fungsi fx. Nah, fungsi fx itu kan x ditambah 3 ya. X ditambah 3. Maka ketika fungsi identitasnya dimasukkan ke dalam fungsi fx, kita lihat fungsi identitas itu kan sama dengan x. Berarti masukkan x. X-nya ganti dengan x ditambah 3. Sama ya. Hasilnya x ditambah 3. Kemudian kita lihat apa kita mencari nilai dari i bundaran fx. I bundaran fx sama dengan, itu artinya nilainya sama dengan fungsi fx-nya dimasukkan ke dalam fungsi identitasnya. Nah, fungsi identitas itu kan sama dengan x. Kita masukkan fungsi fx-nya. Fx-nya berapa? X ditambah 3. X ditambah 3 sama dengan x tambah 3. Kita lihat di sini ya, sama. Ini nilainya f bundaran ix, sedangkan yang ini i bundaran fx ya. Sama ya, x ditambah 3. Ini juga x ditambah 3. Sama dengan fx. Fx-nya tadi berapa? X ditambah 3. Maka terdapat unsur identitas itu memang benar, terbukti. Ya, jelas ya sampai sini, mengerti? Untuk penjelasan fungsi komposisi bagian ketiga, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.